Orang tidak pernah meremehkanmu dalam satu hari. Mereka meremehkanmu karena kebiasaan yang kamu tunjukkan setiap hari. Kalimat ini mungkin terdengar menyakitkan, bahkan mungkin membuat sebagian orang marah. Tapi sebelum kamu menolak kalimat ini, coba ingat kembali perjalanan hidupmu. Pernahkah kamu merasa seolah-olah keberadaanmu dianggap tidak penting? Kamu berbicara, tapi tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Kamu berusaha, tapi tidak ada yang menghargai. Kamu bekerja keras, tapi yang dipuji justru orang lain. Yang lebih menyakitkan lagi, orang yang dulu meminta bantuan kepadamu, hari ini berbicara seolah-olah kamu tidak ada artinya. Mereka tidak menghina secara langsung, tetapi tatapan mereka, nada bicara mereka, cara mereka memperlakukanmu, sudah cukup membuatmu sadar bahwa kamu sedang diremehkan. Lalu kamu mulai bertanya, apa salahku? Apa aku memang tidak cukup pintar? Apa aku memang ditakdirkan untuk selalu dipandang rendah? Kalau pertanyaan itu pernah muncul di kepalamu, maka video ini mungkin adalah jawaban yang selama ini kamu cari. Karena kenyataannya, orang tidak selalu menghormati orang yang paling pintar, tidak selalu menghormati orang yang paling kaya, tidak selalu menghormati orang yang paling tampan atau paling cantik. Tetapi mereka hampir selalu menghormati orang yang memiliki nilai. Dan nilai itu tidak lahir dalam semalam. Ia dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Sayangnya, ada kebiasaan lain yang justru menghancurkan nilai itu. Pelan-pelan, tanpa kita sadari, sampai akhirnya orang mulai menganggap kita biasa saja. Mulai mengabaikan pendapat kita, mulai meragukan kemampuan kita, dan akhirnya mulai meremehkan kita. Yang ironis, seringkali bukan dunia yang dulu menjatuhkan harga diri kita, tetapi kita sendiri. Hari ini kita akan membahas 4 kebiasaan yang diam-diam membuat seseorang kehilangan rasa hormat dari orang lain. Mungkin akan ada bagian yang membuatmu tidak nyaman. Mungkin akan ada kalimat yang terasa menampar. Tapi terkadang, pertumbuhan tidak dimulai dari kata-kata yang lembut. Perubahan dimulai ketika seseorang berani menerima kenyataan. Karena selama kamu terus mencari alasan, hidupmu tidak akan berubah. Tetapi ketika kamu mulai memperbaiki diri, orang yang dulu meremehkanmu akan terpaksa mengubah cara mereka memandang dirimu. Yang pertama, terlalu banyak bicara, terlalu sedikit bertindak. Ada satu kejadian yang sampai hari ini masih saya ingat. Bukan tentang orang kaya, bukan tentang pejabat, bukan juga tentang seseorang yang memiliki pendidikan tinggi, tetapi tentang seseorang pria biasa. Setiap kali kami bertemu, ucapannya selalu sama. Tunggu saja tahun depan. Saya sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Nanti kalau proyek ini selesai, hidup saya akan berubah. Percaya sama saya akan sukses. Awalnya, semua orang percaya. Semua orang memberi semangat. Semua orang mendukung, karena setiap orang memang pantas diberi kesempatan untuk bermimpi. Tetapi 1 tahun berlalu, tidak ada yang berubah. 2 tahun berlalu, ceritanya masih sama. 3 tahun, 4 tahun, yang berubah hanyalah kata-katanya. Mimpinya semakin besar, dan rencananya semakin hebat. Tetapi kenyataannya tetap di tempat. Dan sejak saat itu, saya melihat sesuatu yang menyedihkan. Orang-orang mulai berubah. Mereka tidak lagi mengejek. Mereka hanya berhenti percaya. Kalau pria itu berbicara, orang hanya tersenyum. Kalau ia bercerita tentang rencananya, orang mengangguk. Tetapi dalam hati, mereka berkata, paling nanti juga cuma omongan. Sadarkah kamu, kepercayaan tidak hilang karena satu kesalahan. Kepercayaan hilang karena pola yang terus berulang. Begitu juga rasa hormat. Orang tidak meremehkanmu karena kamu pernah gagal. Semua orang pernah gagal. Yang membuat mereka mulai meremehkanmu adalah ketika ucapanmu selalu lebih besar daripada tindakanmu. Ada orang yang setiap hari berkata ingin berubah, tapi bangun siang, mengeluh, menunda pekerjaan, lebih sibuk membuat status daripada memperbaiki kualitas dirinya. Lebih semangat menciptakan target daripada mengejar target. Dan tanpa sadar, ia sedang mengajarkan dunia untuk tidak mempercayainya. Ingat satu hal, semakin sering kamu mengumumkan rencana tanpa hasil, semakin murah nilai ucapanmu di mata orang lain. Itulah sebabnya orang-orang yang benar-benar besar biasanya tidak banyak bicara. Mereka tidak sibuk mencari tepuk tangan. Mereka sibuk bekerja. Mereka rela tidak dipuji hari ini karena mereka tahu suatu saat nanti hasilnya akan berbicara lebih keras daripada mulut mereka yang membicarakannya. Lihatlah pohon mangga saat masih kecil. Ia tidak berteriak kepada semua orang bahwa suatu hari nanti ia akan berbuah. Ia hanya tumbuh, menguatkan akar, menghadapi panas, menghadapi hujan, dan ketika musimnya tiba,
orang-orang datang sendiri untuk memetik buahnya. Begitulah hidup. Kalau hari ini kamu ingin dihargai, kurang menjelaskan, perbanyak membuktikan, kurang mengumumkan, perbanyak mengerjakan. Karena dunia tidak pernah memberi penghormatan kepada orang yang paling pandai berbicara. Dunia memberi penghormatan kepada orang yang diam-diam bekerja, lalu satu hari membuat orang terdiam melihat hasilnya. Dan mungkin mulai hari ini tidak semua rencanamu perlu diceritakan. Biarkan orang menganggapmu biasa. Biarkan mereka mengira kamu tidak sedang melakukan apa-apa. Karena kejutan besar bukan berasal dari orang yang paling banyak bicara, tetapi dari orang yang diam lalu tiba-tiba berhasil. Yang kedua, terlalu haus pengakuan. Ada satu kenyataan yang sulit diterima. Semakin kamu memohon agar dihargai, semakin kecil kemungkinan kamu akan dihargai. Aneh bukan? Tapi begitulah kenyataan hidup. Saya pernah mengenal seseorang yang sangat baik. Kalau diminta bantuan, ia selalu mengiyakan. Kalau diminta meminjamkan uang, ia tidak enak menolak. Kalau diminta mengerjakan pekerjaan orang lain, ia menerimanya. Kalau ada yang berbicara kasar, ia hanya diam. Ia berpikir, kalau aku terus baik kepada semua orang, pasti mereka akan menghargai aku. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Orang mulai terbiasa memanfaatkannya. Ada yang datang hanya saat butuh. Ada yang menghubunginya hanya seketika punya kepentingan. Bahkan ada yang mulai berbicara kepadanya tanpa rasa hormat. Mengapa? Karena ada perbedaan besar antara baik hati dan tidak punya batasan. Orang yang baik dihormati, tetapi orang yang tidak pernah berani berkata tidak seringkali dimanfaatkan. Inilah kesalahan yang banyak orang lakukan. Mereka takut mengecewakan orang lain, tetapi setiap hari justru mengecewakan dirinya sendiri. Mereka rela kehilangan waktu, kehilangan tenaga, bahkan kehilangan impian, hanya agar dianggap sebagai orang baik. Padahal, kamu tidak mungkin membuat semua orang senang. Selalu akan ada orang yang salah paham, selalu akan ada orang yang tidak menyukaimu, dan itu tidak apa-apa. Karena harga dirimu tidak ditentukan oleh banyaknya orang yang menyukaimu. Harga dirimu ditentukan oleh seberapa teguh kamu memegang prinsip. Lihatlah orang-orang yang benar-benar berwibawa. Mereka tidak kasar, mereka tidak sombong, tetapi mereka tahu kapan berkata ya dan kapan berkata tidak. Mereka menghormati orang lain, namun mereka juga menghormati dirinya sendiri. Ingat satu kalimat ini. Kalau kamu terus hidup demi tepuk tangan orang lain, suatu hari kamu akan kehilangan suaramu sendiri. Jangan habiskan hidupmu mengejar pengakuan, karena pengakuan yang paling penting bukan datang dari orang lain, tetapi dari dirimu sendiri. Yang ketiga, berhenti bertumbuh. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Kapan terakhir kali kamu benar-benar belajar sesuatu yang baru? Bukan sekedar menonton video pendek, bukan sekedar membaca status media sosial, tetapi benar-benar belajar. Belajar keterampilan baru, belajar memperbaiki pola pikir, belajar mengendalikan emosi, belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kamu kesulitan menjawab pertanyaan ini, mungkin disitulah masalahnya. Ada satu kesalahan yang dilakukan banyak orang setelah dewasa. Mereka berhenti bertumbuh. Mereka merasa, aku sudah cukup tahu, aku sudah cukup berpengalaman. Untuk apa belajar lagi? Padahal dunia tidak pernah berhenti bergerak. Teknologi berubah, peluang berubah, cara orang bekerja berubah, cara orang sukses juga berubah. Tapi banyak orang masih hidup dengan cara berpikir yang sama seperti 5 tahun, 10 tahun yang lalu. 5 tahun kemudian, yang satu menghabiskan waktunya mengeluh. Setiap ada masalah, ia menyalahkan keadaan. Setiap melihat orang sukses, ia berkata, dia pasti beruntung. Dia pasti punya orang dalam. Kalau aku punya modal, aku juga bisa. Sementara sahabat yang satunya lagi diam-diam belajar, membaca buku, mengikuti pelatihan, menerima kritik, berani mencoba, berani gagal, berani bangkit lagi. 10 tahun berlalu, hidup mereka sangat berbeda. Bukan karena nasib memilih salah satu, tetapi karena salah satu tidak pernah berhenti berkembang. Inilah kenyataan yang pahit. Orang tidak menghargai potensi. Orang menghargai kemampuan. Potensi hanya akan membuat orang berkata, dia sebenarnya berbakat. Tetapi kemampuan membuat orang berkata, saya percaya dia bisa. Dan kepercayaan tidak lahir dari mimpi. Kepercayaan lahir dari proses panjang yang seringkali tidak dilihat siapapun. Sayangnya, banyak orang ingin dihormati tanpa mau bertumbuh. Ingin dipandang hebat,
tetapi tidak mau belajar, ingin sukses tetapi malas memperbaiki diri. Itu seperti ingin memanen sawah tanpa pernah menanam, mustahil. Yang keempat, kamu tidak menghargai dirimu sendiri. Ada satu pertanyaan yang mungkin belum pernah kamu tanyakan kepada dirimu sendiri. Kalau kamu sendiri tidak menghargai dirimu, mengapa orang lain harus menghargaimu? Kalimat ini memang keras, tapi renungkan sebentar. Seringkali kita berkata, kenapa orang tidak menghargaiku? Padahal tanpa sadar, kitalah orang pertama yang merendahkan diri kita sendiri. Kita membiarkan orang menginjak harga diri kita. Kita takut berkata tidak, meskipun itu menyakiti diri sendiri. Kita harus mengejar orang yang jelas tidak peduli. Kita harus meminta perhatian dari orang yang bahkan tidak pernah menghargai kehadiran kita. Kita meminta maaf untuk kesalahan yang bukan milik kita. Kita merasa harus menjelaskan diri kita kepada semua orang. Kita merasa harus membuktikan nilai diri kepada mereka yang sejak awal memang tidak ingin melihatnya. Bukankah itu melelahkan? Kalau hari ini kamu masih sering diremehkan, jangan jadikan itu alasan untuk membenci dunia. Jadikan itu cermin, bukan untuk menyalahkan dirimu, tapi untuk bertanya dengan jujur. Apa yang harus aku perbaiki? Karena orang yang terus menyalahkan keadaan akan tetap berada di tempat yang sama. Tetapi orang yang berani memperbaiki dirinya, cepat atau lambat akan mengubah cara dunia memperlakukannya. Mungkin hari ini mereka tertawa melihatmu. Mungkin hari ini mereka meragukanmu. Mungkin hari ini mereka berkata, dia tidak akan jadi apa-apa. Biarkan saja. Jangan habiskan waktumu untuk membalas dengan kata-kata. Balaslah dengan perubahan. Balaslah dengan disiplin. Balaslah dengan hasil. Karena pada akhirnya, bukti selalu lebih keras daripada ucapan. Dan ingat baik-baik satu kalimat ini. Jangan sibuk membuat orang percaya pada mimpimu. Sibuklah bekerja sampai suatu hari hasilmu membuat mereka tidak punya pilihan selain menghormatimu. Kalau video ini menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar. Aku akan berhenti mencari pengakuan dan mulai membangun nilai diriku. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada seseorang yang mungkin sedang berjuang diam-diam untuk mendapatkan kembali harga dirinya.